Selamat datang di channel Ibrani bersama saya Mas Dwi. Kali ini kita akan belajar Ibrani tentang dages. Nah, ini saya buat karena ada permintaan dari rekan saya yang ada di Gombong, Saudara Eko Chandra. Gimana kabarnya? Saya harap baik-baik saja ya. Nah, dages itu ada dua ya. Ada dages lene, ada dages forte. Nah, apa itu dages? Ya, kita mulai dari pertanyaan ini. Apa itu dages? Kalau kita lihat dari Google Translate, ya, dages itu ternyata artinya adalah tekanan. Nah, apa yang dimaksud tekanan di sini ya? Nama dages diberikan kepada titik yang ditempatkan di tengah sebuah konsonan. Jadi ada penekanan pada huruf yang ada titiknya ya. Jadi titik yang ada di sebuah huruf ya, huruf Ibrani. Nah, itu yang disebut dages. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini huruf bet, ada titik di tengah, ini dages ya. Ini juga lamet, nah ini dages. Kaf, ini dages. Mem, ini dages. Gimel, ini dages. Dan dalet, nah ini dages. Nah, jadi yang dimaksud dages itu adalah titik yang ditempatkan di tengah sebuah huruf atau sebuah konsonan ya. Karena kalau vokal memang nggak ada titiknya ini. Nah, itu yang disebut dages dalam bahasa Ibrani ya, dalam tulisan Ibrani. Nah, ada dua macam dages. Yang pertama itu adalah dages lene. Apa itu dages lene? Dages lene adalah titik pengeras. Kemudian yang kedua adalah dages forte. Dages forte itu apa? Dages forte adalah titik pendua kalian. Ya, ini dages itu dapat muncul pada huruf bet, gimel, dalet, waw, zayin, tet, yod, kaf, lame, mem, nun, same, pe, kof, sin, shin, tau. Nah, yang tidak ada ini ya, alef, he, het, kemudian ayin, kemudian res. Jadi huruf ini yang disebut huruf tenggorokan ya. Alef, ayin, he, dan het itu huruf tenggorokan tidak dapat menerima dages. Dan juga res itu juga tidak bisa mendapat dages ya. Nah, dages lene itu titik pengeras ya. Kita ambil contohnya bagaimana. Nah, ini misalnya ini ya. Ini bet, ada titiknya, ada dagesnya. Nah, dages di sini adalah dages pengeras. Jadi nanti dibaca bara ya, bukan fara tapi bara. Nah, dages forte, titik pendua kalian, kita ambil contohnya misalnya ini ya. Shin, sha, ini bednya ada titiknya ya, ini pendua kalian. Jadi bat, syabat. Jadi B-nya ini double ya, dua kali, syabat. Nah, ini bed, ini titik pengeras, ini bed di sini titik pendua kalian. Nah, mungkin kita bingung ya, bagaimana ini ya. Nah, bagaimana kita tahu dages lene, titik pengeras,
Dan dages forte, titik pendua kalian. Ini kita harus jeli ya. Bagaimana kita tahu? Pasti ada ciri-cirinya sehingga kita bisa mengetahui dengan mudah ya. Nah, ini dages lene hanya muncul pada huruf-huruf yang kalau disingkat atau akronimnya itu begat kepat ya. Begat kepat itu apa? B itu bet, G-nya itu gimel, nah D-nya itu dalet, K-nya itu kaf, kemudian nah, P-nya itu P, kemudian tau ya. Nah ini begat kepat ya. Jadi dages lene hanya muncul pada huruf ini. Begat kepat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hanya 6 huruf ini. Dages lene ya hanya muncul pada huruf yang kalau kita akronimkan menjadi begat kepat ya. Ini dihafal ya. Begat kepat. Bet, gimel, dalet, kemudian kaf, kemudian P, kemudian tau ya. Nah, titik pada huruf selain begat kepat, ya, selain begat kepat adalah dages forte. Ya, sekali lagi titik atau dages ya pada huruf selain begat kepat itu pasti dages forte. Nah, kita akan lihat contoh ya. Nah, misalnya ini. Nah, ini mem. Memnya ada titiknya. Ini mem itu bukan termasuk begat kepat. Jadi, ada titik ini itu pasti titik pendua kalian ya. Maka dibaca hammelek. Jadi M-nya di double ini. Hammelek ya, hammelek. Nah, contoh lagi. Ini G, ada vokal A. Nah, ini shin. Shin-nya itu ada titiknya. Shin tidak termasuk begat kepat ya. Jadi ini jelas dages forte, pendua kalian. Jadi tulisnya H-A-S-S-A ya. Hasyamayim. Ini cara membacanya ya, bukan transliterasi yang standar atau sesuai dengan diktat. Enggak, ini saya belajar praktis saja cara membacanya ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, loh kok beda transliterasi? Ini bukan transliterasi yang standar seperti di diktat itu atau di buku-buku, tidak ya. Ini hanya cara membacanya. Jadi ini cara membacanya shin. Shin-nya didouble. Hasyamayim. Ini juga M-nya didouble. Hammelek ya. Hammelek hasyamayim. Kemudian, nah ini He, vokal A, nah ini G, kof ya. Kofnya ada titik lagi. Nah, kof tidak termasuk begat kepat, maka itu adalah dages forte. Kemudian ini vokal O dan L ya. Hakkom, jadi G-nya 2. Hakkol. Hakkol ya, hakkol. G-nya 2 kali. Nah, titik pada huruf begat kepat itu bisa dages lene, bisa dages forte. Nah, ini yang harus kita tahu ya. Kalau selain huruf ini, selain huruf begat kepat itu jelas dages forte. Tapi kalau pada huruf begat kepat itu bisa dages lene, bisa dages forte. Nah, bagaimana kita tahu ya? Kita akan simak tips-tipsnya. Di awal kata ini pasti dages lene ya. Jadi kalau ada huruf begat kepat, ada dagesnya di awal kata, itu pasti dages lene ya. Contohnya begini. Nah, ini bet,
ini ada dagesnya di awal kata ya, di huruf awal ya dari suatu kata. Nah, kemudian ada vokal E. Nah, ini bacanya ben ya. Jadi ini dages lene ya. Tidak mungkin pendua kalian, B B E N tidak mungkin ya. Jadi cukup ben saja. Nah, dages lene ini merupakan titik pengeras ya. Jadi kalau ada titiknya, bet ini menjadi B ya. Kalau tidak ada titiknya itu V ya. Nah, ini seperti ini ya. Bet itu kalau ada titiknya B, kalau tidak ada V. Kemudian P ini kalau tidak ada titiknya itu F. Nah, kalau ada titiknya itu jadi P ya. Itu. Ya, untuk yang lain-lain ini perbedaannya tidak begitu signifikan ya. Tapi kalau bet ini bet V, F, P, nah itu memang perbedaannya agak kentara ya. Untuk yang lain-lain tidak terlalu signifikan perbedaannya. Nah, kemudian ini ya, Gmail ada dagesnya, ada titiknya. Nah, ini di awal kata ya atau huruf pertama di satu kata, maka itu adalah dages lene ya. Jadi gadol ya, tidak mungkin dages forte, G G A dol. Nah, tidak bisa dibaca malah ya. Ya, contoh lain nih. Bikat kepat ya, huruf dalet ini termasuk bikat kepat, kemudian ada vokal A, ada dagesnya. Nah, ini juga pasti dages lene, pengeras ya. Dam, tidak mungkin. D D A M itu tidak mungkin. Lalu, nah ini kaf, nah masuk bikat kepat, ada titiknya. Ini juga jelas dages lene ya di awal kata. Jadi bacanya kohen. Tidak mungkin KKOHEN. Kemudian setelah sevadiam itu pasti dages lene ya. Setelah sevadiam atau sevabisu itu jelas dages lene. Ini contohnya ya. M I D. Nah ini sevadiam ya. Kemudian bet ada dagesnya pada vokal A baru res ya. Ini mid bar ya. Tidak mungkin ini mid BBAR tidak mungkin kan? Mid bar, tidak mungkin. Mid BBAR ya, tidak mungkin. Jadi ada seva, diam, nah itu pasti ini dages ini. Nah, contoh selanjutnya, ini juga ya, miss. Ini Z-nya ada sevanya, seva diam. Jadi miss, nah ini bed, nah ini pasti dages lene ya. Miss beah. Nah, ini bukan miss BH ya, miss beah. Ini head dengan vokal A patah ini ya. Misbeah, misbeah. Oke. Contoh selanjutnya, nah ini M vokal A, kemudian L, ini seva diam lagi mal. Nah, ini bikat kepat ya. Kah. Malkah. Jadi tidak mungkin nih mal terus k k a h, tidak mungkin ya. Malkah. Nah, ini juga ini seva. Ini dibaca P ya. Ini di depan tadi bikat kepat di depan itu keras, dages lene P, kemudian seva. Pelis. Nah, ini seva diam ya. Pelis. Nah, ini taunya ini adalah bikat kepat ya. Bikat kepat ada titiknya tapi ini didahului seva diam. Jadi ini T pengeras ya. Pelisti, pelisti ya. Tidak mungkin peliste TI, tidak mungkin ya. Nah, setelah vokal pasti dages forte. Nah, untuk bikat kepat kalau didahului oleh vokal, nah itu baru dagesnya dages forte ya. Misalnya begini contohnya. Nah, ini
Ki, vokal I. Nah, ini kan vokal ya. Vokal. Nah, baru T-nya itu pasti ini dages forte walaupun ini pikat kepat ya, karena didahului oleh vokal. Jadi bacanya kitel, T-nya double ya. Lagi had da far. Nah, ini daletnya pikat kepat masuk ya, masuk pikat kepat. Karena ini didahului oleh vokal, bukan sepa mati, bukan juga di awal huruf, maka D-nya itu adalah mendapat titik pendua kalian atau dages forte. Jadi ini bacanya had-da-far ya, had-da-far. Oke, itu pelajaran tentang dages ya, ada dages lene, ada dages forte. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. God bless you.